Bismillahirrahmanirrahim. Buah mangga, buah mempelam, dimakan oleh anak muda-mudi yang berkenan menjawab salam. Semoga panjang umur, murah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Di awal pertemuan kita di subuh yang mulia ini, saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala ragam macam nikmat yang Allah anugerahkan sampai saat dan detik ini. Nikmat terbesar yang hari ini kita rasakan, yang hari ini kita nikmati, dan bahkan sampai subuh ini adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Itulah nikmat yang terbesar. Kenapa Pak Ustaz menyebutkan itu nikmat terbesar? Kalau nikmat makan tidak akan ditanya nanti di hari kiamat, dan juga tidak akan ditanya nanti di alam kubur. Masuk saya, masuk bapak, masuk ibu ke dalam kubur, dihantarkan orang ramai-ramai, kemudian ditinggalkan. Tinggallah kita dengan malaikat mungkar dan nakir tu. Ada ditanya, apa makan bapak kemarin di dunia? Tidak ada ditanyakan. Tidak akan ditanya juga kenderaan apa yang bapak pakai selama puluhan tahun, Pajero kah, Fortuner kah, atau Xenia kah, Avanza, Velios, apalagi namanya. Tidak akan ditanya. Atau juga tas model apa yang bapak ibu kena pakai setiap hari. Tas yang 500 juta kah, yang emas itu. Kan sekarang sedang viral tuh tas-tas. Ada yang harganya 500 juta emas dibuatnya tas. Orang biasanya emas itu untuk kalung, untuk cincin, untuk gelang. Hari ini orang sudah membuat tas dari emas. Itu juga tidak akan ditanya. Seluruh fasilitas dunia ini yang berupa nikmat diberikan oleh Allah, nanti di dalam kubur tidak akan terlalu banyak dipersoalkan, kecuali dari mana datangnya, untuk apa dimanfaatkan, itu ia ditanya. Tapi kenapa meninggal dunia dalam keadaan tidak pakai Fortuner, tidak pakai Pajero Sport, itu tidak akan ditanya. Yang ditanya mana nikmat yang besar ini, nikmat yang paling besar yang alhamdulillah jamaah Masjid Al-Barakah masih nikmati sampai subuh ini, yaitu nikmat iman dan Islam. Masuk nanti ke dalam kubur, ditinggalkan orang pun pulang ke rumah masing-masing. Datanglah dua malaikat mungkar dan nakir. Apa yang ditanyanya? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Yang ditanya tentang iman, yang ditanya tentang nikmat yang besar ini. Maka kalau kita berhasil menjawabnya, insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang sukses. Tapi kalau tidak kita berhasil menjawabnya, maka kita termasuk orang yang paling merugi di dunia. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersolawat dan salam kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang yang mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul,
itu seperti orang yang menyambung sinyal dengan Nabi. Kalau bapa ibu pergi ke suatu tempat, kebetulan bapa ibu membawa HP masing-masing. Ibu membawa HP, bapa membawa HP. Tiba-tiba kehilangan jejak. Bapa ni pergi ke mall, ibu juga pergi ke mall. Ini di hari-hari terakhir menjelang hari raya ni, tengoklah bapa ibu, tempat-tempat perbelanjaan penuh, macet. Pergilah bapa ni, pergilah ibu ni pergi ke mall. Karena saking ramainya, hilanglah bapa ni. Ibu ni sedang milih-milih pakaian lagi, milih-milih apa? Milih-milih bentuk-bentuk kuih yang ada di mall ni. Rupanya bapa ni tak sabaran pergi keliling-keliling, tengok ibu tadi tu tak ada lagi. Hilanglah bapa tu. Ibu pun gusar. Apa yang terjadi? Karena bapa ini ada HP, sinyalnya juga ada, paketnya masih hidup. Akhirnya diteleponlah bapa tu. Ketika ditelepon, apa yang terjadi? Bapak di mana sekarang? Saya sudah di bawah dekat mobil. Ibu di mana? Ibu masih milih-milih juga lagi rupanya. Kalau berbelanja dengan ibu-ibu ni kayak begitulah. Ya enggak Bu? Kalau ibu di sini kayak begitu. Jadi kalau belanja ni dengan ibu-ibu ni memang harus betul-betul sabar. Karena ibu ni tak mau kalah. Jangankan kalah, 1000 pun tak mau dia. Kalau belanja tu ada 10 tempat tu akan ditanyanya, mencari tempat yang paling murah. Beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak tu kalau dia belanja cukup di satu tempat aja. Pokoknya tanya sekali tu langsung bayar. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, begitulah orang ketika berselawat kepada Nabi. Kita nanti akan hilang kendali di hari yang sangat huru-hara, di padang mahsyar. Tidak ada teman yang kita kenal, Pak. Ini jamaah Masjid Ar-Barakah ni belum tentu kenal lagi nanti. Sebanyak itulah orang sejak zaman Nabi Adam sampai nanti Adam Smith ini. Sampai nanti terakhir di hari kiamat, berapa banyak orang itu berada di satu tempat namanya mahsyar. Mahsyar itu tempat di mana orang dikumpulkan. Macam-macam bentuk orang di situ. Ada yang hitam, ada yang sipit, ada yang memang betul hitam-hitam betul. Yang giginya aja nampak lagi, kalau ketawa nampak giginya. Semua akan dikumpulkan di situ. Payah kita mencari kawan. Akhirnya banyak orang tersesat di situ, Pak. Tapi karena sinyalnya nyambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan untuk memberikan syafaat kepada dia di dalam kehidupan yang sangat menentukan itu, yaitu kehidupan alam akhirat. Maka jangan lupa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan dari orang-orang Arab. Kullu wahidin minna yuridu ayyakuna mahbuban. Setiap orang antara kita ini pasti ingin disayang, ingin dicintai dan ingin dikasihani. Siapapun orangnya. Kayakah dia, miskinkah dia, besar, kecil, tua, muda, berpangkat atau tak berpangkat, jadi kepala atau tak jadi kepala, semua kita menginginkan dicintai. Dari sekian banyak Allah Ta'ala menaburkan cinta, kasih di muka bumi ini. Allah Ta'ala sematkan seorang ibu mencintai anaknya, anaknya mencintai ibu. Kemudian ada atasan mencintai bawahan. Bawahan menyenangi dan mencintai atasannya.
rakyat mencintai pemimpinnya, pemimpin mencintai rakyatnya. Sampai kata Nabi, seekor singa yang begitu dahsyat, garang, ganas, Allah masih titipkan satu perkara yang namanya sayang dalam hati singa itu. Seganas-ganasnya singa, dia tidak akan pernah mau memakan anaknya sendiri. Allah masih titipkan kasih sayang itu. Dari sekian banyak kasih sayang yang Allah Ta'ala tebarkan di muka bumi ini, maka ada satu kasih sayang yang lebih besar daripada segalanya, dan itu tidak ada tandingannya. Apa itu kasih sayang yang paling besar di antara semua itu? Itulah kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Sampai Nabi menyebutkan dalam hadis kudusinya, demi Allah, kata Nabi, kasih sayang Allah kepada seorang hamba lebih daripada 70 kali kasih sayang seorang ibu kepada anaknya yang masih kecil. Tanyakanlah kepada ibu-ibu yang punya anak yang kecil, bagaimana sayangnya dia dengan anaknya yang kecil itu. Anaknya menangis malam, ibu tu rela untuk bangun malam. Anaknya sakit, serasa-rasa seluruh tubuh ibu ini sakit. Beda dengan bapa. Kalau bapak ni kenapa begitu, saya sudah mengalami sendiri. Bapak ini menangis pun anaknya, dia sempat juga masih tidur lagi. Yang berjaga malam, yang bangun malam mengurus urusan anaknya, itu ibu. Kata Nabi SAW, demi Allah, sayangnya seorang hamba, sayangnya Allah kepada seorang hamba lebih dahsyat daripada 70 kali sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Begitulah sayangnya Allah kepada kita. Nabi Ibrahim itu nabi yang viral disebutkan dalam Al-Quran. Tengoklah, nanti buka Al-Quran itu ada aja nama Ibrahim. Buka lagi, kita ada menjumpai cerita-cerita tentang Nabi Ibrahim. Nabi yang sudah sampai pada tingkat Allah Ta'ala sayang dengan dia. Sebenarnya seluruh Nabi itu disayangi oleh Allah. Tapi maklumat yang banyak selain daripada Nabi Muhammad SAW, itu ada Nabi yang khusus dimaklumatkan oleh Allah Ta'ala, ditempatkan dalam tempat khusus dalam Al-Quran. Allah Ta'ala nyatakan bahawa Nabi Ibrahim ini adalah Nabi yang dicintai oleh Allah. Saking dahsyatnya Nabi Ibrahim AS, Allah Ta'ala punya perhatian kepada dia, sampai disebutkan, laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, anak, istri dan orang-orang yang mengikuti dia, itu ada contoh teladan yang bisa dijadikan sebagai panutan dalam hidup. Kalau kita contoh Nabi Ibrahim ni, itu mendapat nilai tertinggi di hadapan Allah. Tidak hanya sekedar itu Pak Bu, Allah Ta'ala sudah memaklumatkan kepada makhluk. Kalau Allah yang sudah memaklumatkan, membuat maklumat, pengumuman kepada makhluk, aku mencintai hamba tu, aku ingin angkat dia sebagai kekasihku, maka Allah Ta'ala perintahkan kepada Jibril, wahai Jibril, aku maklumatkan kepada seluruh makhluk, engkau sampaikan bahawa aku cinta kepada Ibrahim. Maka perlakuan Allah terhadap yang dimaklumatkan itu kepada yang dicintainya itu seperti perlakuan seorang kekasih kepada kekasihnya. Kalau kekasih itu sakit, maka kekasih ini tidak akan membiarkan kekasihnya dalam keadaan sakit.
Kalau kekasihnya itu butuh pertolongan, maka dia tidak akan lama-lama membiarkan kekasihnya meminta tolong kepada siapa-siapa. Dia akan langsung turun tangan untuk memberikan pertolongan. Kalau kekasihnya itu sedih, dia tidak akan lama-lama membiarkan kekasihnya dalam keadaan sedih. Itulah Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Mana ayatnya Pak Ustaz? Ayatnya, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah sudah maklumatkan bahawa Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya. Qila li Ibrahim, dalam satu kitab, nama kitabnya Nasaihul Ibad, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Kalau sudah terbaca nama itu, fahamlah kita tuh siapa dia. Berarti dia bukan orang Arab asli. Al-Bantani Al-Jawi, orangnya orang Banten dari Jawa. Dia adalah ulama yang sudah lama di Mekah Al-Mukarramah dan menjadi guru-guru daripada ulama Nusantara ini. Namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Hebat juga orang Indonesia ni Pak. Kalau sungguh-sungguh orang Indonesia ni, hebat dia. Menjadi guru di Masjid Haram, menjadi syekh, bahkan kitabnya jadi kitab panutan. Tengoklah orang-orang Indonesia yang kuliah-kuliah di sana tu. Itu hebat-hebat, super-super semua. Siapa yang dari Pekanbaru ni, yang kuliah di Madinah itu sampai 17 tahun, Dr. Haji Mawardi Muhammad Saleh. Itu kalau kita pergi ke Madinah tu, masuk ke toko buku tu, itu kita dengar ceramah Ustaz Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Saya juga terkaget-kaget ketika masuk ke toko buku tu. Apa itu Syekh? Itu orang Indonesia katanya. Dr. Haji Mawardi Muhammad Saleh, LCMA. Itu sudah apa? Dibuat kasetnya, dipasang, diputarkan kasetnya di toko buku tu. Bayangkan tu, ada toko buku di sekitaran Masjid Nawawi tu, diputarkan tu. Rupanya orang-orang Indonesia ni hebat-hebat di sana. Bahkan ketika lulus daripada Madinah itu, dia mendapatkan mumtaz, summa cum laude, bukan cum laude lagi, summa cum laude. Di atas daripada cum laude. Bayangkan. Itu hebatnya orang Indonesia. Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi ada satu kitab namanya Nasaihul Ibad. Apa isinya? Tentang Ibrahim tadi. Qila li Ibrahim. Artinya cerita ini, apa yang ada pada Nabi Ibrahim ni, nanti setelah pulang daripada Masjid Al-Barakah ni, kita amalkanlah ini. InsyaAllah Allah pun memaklumatkan kepada makhluk semuanya, sampai kepada Jibril diperintahkan, hai Jibril, sampaikan kepada seluruh makhluk, jamaah Masjid Al-Barakah yang mengamalkan apa yang diamalkan Nabi Ibrahim, aku maklumatkan, aku sudah menjadikan dia sebagai kekasih. Jangan kalian apa-apakan itu. Tu orang dekat ke tu? Tu orang dalam. Kalau ada orang dalam sekarang kan mudah. Siapapun. Cobalah. Pergi ke kantor lurah, ada orang dalam di situ. Walaupun katanya sekarang tidak ada pungli-pungli lagi, tidak ada main-main pakai itu, pokoknya main pakai online. Itu hanya sekedar ada di. Kalau ada orang dalam itu dipermudah. Apapun urusan. Kalau ada orang dalam, insya Allah mudah urusan tu. Makanya kita sekarang ni mencari orang dalam. Apa yang Nabi Ibrahim alaihissalam amalkan, insya Allah setelah ini kita berusaha untuk mengamalkannya. Sanggup Pak? Insya Allah. Qila li Ibrahim, Nabi Ibrahim ditanya, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila? Apa sebabnya Allah Ta'ala memaklumatkan, menjadikan engkau dan mengangkat engkau menjadi kekasih? Kata Nabi Ibrahim, bi thalathati asya.
Ada 3 perkara yang menyebabkan Allah Ta'ala menjatuhkan pilihan mengangkatku menjadi kekasihnya. Tak semua orang yang diangkat jadi kekasih. Kalau kita mengaku-ngaku, itu boleh saja. Seperti kita lah. Bukan di Masjid Al-Barakah ni, tak. Di masjid sana. Ketika bulan Ramadan, nanti orang banyak berkumpul. Itu biasanya kalau infak sedekahnya di atas 500.000, itu diberi nama sesuai dengan gelarnya. Di belakang dan di depan namanya itu sudah lengkap namanya. Infak dari bapak doktor ini atau doktorandus ini, insinyur ini 500.000. Tapi kalau infaknya di situ 50.000, maka dia akan buat di situ infak dari hamba Allah. Siapa yang mengaku diri itu sebagai hamba Allah, Pak? Allah atau dia? Dia yang ngaku. Sekarang itu ada enggak akuan daripada Allah bahawa dia itu memang hamba Allah? Atau kita-kita aja yang ngaku? Hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Kata Allah, betul kau hambanya. Selama ini engkau menghambakan diri kepada makhluk, kata Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 perkara yang menyebabkan Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya. 1. Ikhtartu amrallahi ala amri ghairi. Itu yang menyebabkan Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah, diangkat menjadi kekasihnya. Aku lebih mendahulukan perintah Allah dibandingkan dengan perintah yang lain. Kalau Bapak Ibu termasuk saya ni, saya yang paling saya tekankan. Kalau sudah mampu yang ini, insya-Allah Allah maklumatkan kepada makhluk, wahai makhluk, itu Bapak Masjid Al-Barakah itu sudah aku jadikan sebagai orang dalamku. Jangan kalian apa-apakan dia. Itu kekasihku tu. Jangan kalian macam-macam dengan dia. Kalau kalian macam-macam kata Allah dengan dia, kalian akan berhadapan denganku. Begitu sampai begitu dimaklumatkan. Itu sudah aku jadikan sebagai kekasihku tu. Tapi syaratnya ikhtartu amrallahi ala amri ghairi. Aku prioritaskan perintah Allah dibandingkan dengan perintah yang lain. Mana contohnya Pak, Nabi Ibrahim lebih mendahulukan perintah Allah daripada perintah yang lain. Nabi Ibrahim ni kan termasuk Nabi yang dapat anak di usia tua. Jadi kalau ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu sampai tua belum juga dapat anak lagi, jangan putus asa, lanjutkan perjuangan. Apa maksud perjuangan ni Pak Ustaz? Kalau tidak bisa ibu tu lagi, cari ibu yang baru. Itu maksudnya. Nanti marah pula ibu yang ada di belakang. Yang jelas, sampai tua pun, insya Allah kalau Allah Ta'ala menghendaki, maka akan dapat keturunan. Seperti Nabi Ibrahim, sudah lama mengidam-idamkan anak. Rupanya baru dapat di usia tua. Ketika dapat di usia tua anak itu dari Siti Hajar, Allah Ta'ala perintahkan, hai Ibrahim, engkau pergi ke Palestina. Palestina, Mekah jaraknya 1.500 kilo. Ya Pak, 1.500 kilo berapa? Iya, 1.500 kilo. Jaraknya yang seperti itu tidak ditempuh dengan Pajero, tidak ditempuh dengan Fortuner. Tidak ada mobil-mobil sport dulu. Padang pasir yang tandus, batu-batuan itulah yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Tapi Allah suruhkan, hai Ibrahim, engkau tinggalkan anakmu, engkau tinggalkan keluargamu, sekarang pergi ke Palestina, engkau berdakwah di sana. Berdoa Nabi Ibrahim. Di dalam Al-Quran disebutkan, Rabbi inni askantu min zurriyati
biwadin ghairi dhi dhar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan anak keturunanku di lembah, di mana lembah ini tidak ada tanda-tanda kehidupan, yang ada tanda-tanda kematian saja. Enggak ada pohon kurma, enggak ada sayur-sayuran, payah mendapatkan air. Itu tanda-tanda kematian tu, Pak. Tapi karena itu perintah Allah, hai Ibrahim, engkau pergi, tinggalkan. 6 tahun dia tinggalkan keluarga ini, Pak. Anak sudah mulai besar, 6 tahun. Hai Ibrahim, sekarang boleh pulang. Boleh pulang wahai Nabi Ibrahim, kata Allah Ta'ala. Tapi ada 2 syarat. Tak boleh pulang-pulang begitu. Pulang bukan untuk reuni. Pulang bukan untuk kumpul-kumpul. Tapi kepulangan wahai Nabi Ibrahim, kepulanganmu hanya untuk sekedar menengok keluarga. Ada 2 syarat. Boleh pulang tapi 2 syarat. Pertama syaratnya, engkau tidak boleh turun dari kendaraan. 6 tahun berpisah daripada anak, berpisah daripada orang rumah. Kata Allah, tidak boleh turun dari kendaraan. Yang kedua, anakmu kau tengok aja dari jauh. Tak boleh berjumpa. Tengoklah dia dari jauh. Kira-kira kalau hati saya ditanya seperti itu, Pak, meleleh air mata tu. Tak tahan tu. Kalau begini, tak usahlah jadi kekasih lagi. Itu kita. Tapi Nabi Ibrahim, meleleh air mata Siti Hajar ketika itu. Wahai suamiku, engkau diizinkan oleh Allah Ta'ala pulang, tapi tak boleh turun dari kendaraan. Izinkan aku mengelap sepatumu yang berdebu karena jauhnya perjalanan. Menangislah Siti Hajar. Kata Nabi Ibrahim, ini perintah Allah. Boleh pulang tapi tak boleh jumpa dengan anak. Peluk-pelukan, cipika-cipikin, tak boleh. Engkau tengok aja dari jauh. Rupanya anak sudah 6 tahun. Lucu-lucu, Pak. 6 tahun itu kan menggemaskan. Senang kita menengoknya. Setelah 6 tahun disuruh bertemu, disuruh menengok keluarga pulang. Hai Ibrahim, pergi lagi. Disuruh pergi ke Palestina lagi, Pak. Lengkaplah sudah 13 tahun. Setelah 13 tahun tu disuruh pulang lagi. Setelah disuruh pulang itu bukan pula untuk bergembira riang, bukan untuk senang-senangan, ketawa ketiwi, tapi pulangnya sekali ini ada misi khusus. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika anaknya sudah sampai pada remaja, berkatalah Nabi Ibrahim kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam, aku melihat ada wahyu Allah Ta'ala dalam mimpi. Anni azbahuka, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Hai anak, sekarang bagaimana menurut pendapatmu? Bukan untuk gembira-gembira dia disuruh pulang, disuruh menyembelih anaknya. Yang anak itu sudah payah-payah didapatkan dalam usia yang tua, sudah berpisah selama 13 tahun. Ketika berjumpa disuruh untuk disembelih. Kalau saya tidak sanggup. Tapi Nabi Ibrahim itulah dia. Ikhtartu amrallahi ala amri ghairi. Aku lebih mengutamakan perintah Allah daripada perintah yang lain. Makanya di dalam solat kita diajar,
Ketika kita Allahu Akbar, Allah yang maha besar, yang lain itu kecil semua, maka tangan kita kan kita hadapkan ke sini, Pak. Itu maknanya apa? Kita tolak yang ada di depan. Lalu kita ucapkan Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar. Kalau Allah Ta'ala sudah memerintahkan, maka tidak ada yang besar kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kecil, semuanya kecil. Perintah daripada atasan itu kecil. Perintah daripada Pak RT itu kecil. Perintah dari Pak RW itu kecil. Maka yang besar itu perintah Allah. Kalau sangguplah kita melakukan ini, insya-Allah kita akan diangkat oleh Allah menjadi khalilnya, menjadi kekasihnya. Hari ini tengok dengan kita, Pak. Alhamdulillah subuh ini ramai saya tengok. Senang hati kita menengoknya. Ketika masuk tadi, ini sandal banyak betul ni. Apa orang Masjid Al-Barakah ni ada i'tikaf bersama? Biasanya kan i'tikaf itu 10 malam terakhir kan. Ini belum sampai 10 malam terakhir. Hebatlah jemaah Masjid Al-Barakah ni. Alhamdulillah. Itu tanda bahawa kita sudah mulai ingin mendahulukan perintah Allah dibandingkan dengan perintah yang lain. Berapa kali Allah Ta'ala memanggil kita dalam sehari semalam lewat muazzin? Mana yang lebih kita dulukan? Apakah lebih kita dahulukan mall itu, tempat perbelanjaan, daripada seruan Allah Ta'ala? Setelah zuhur, nanti asar, nanti sampai maghrib, sampai isya. Itu biasanya. Apalagi pilih banyak. Berapa solat yang kita lalui itu. Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Barakah, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Barakah, ketika sudah berhadapan dengan ini, mana yang lebih diutamakan? Kalau pergi ke SKA, mana yang lebih didahulukan, mall atau yang berada di depan mall itu? Apa yang ada di sebelah mall, yang sebelah jalan itu? Masjid Namiro. Atau ada musalla di atas sana. Mana yang lebih kita dahulukan? Kita lebih dahulukan milih, atau kita lebih dahulukan itu seruan azan, panggilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita mampu mendahulukan perintah Allah, seruan Allah lewat lisan muazzin, maka luluslah kita. Tinggalkan dulu pilih itu, tinggalkan dulu beli itu. Itulah para sahabat. Maka Ibnu Abbas pergi ke pasar waktu itu. Pasar di zaman sahabat Nabi itu hebat. Pergi ke pasar dia. Pas waktu azan dikumandangkan, Pak, tidak ada di antara sahabat itu lagi yang berada di pasar. Semua barang-barang dagangan para sahabat sudah ditutup dengan kain. Cukup ditutup dengan kain saja, Pak. Tutup dengan kain. Mereka pun pergi ke masjid. Datang Ibnu Abbas inspeksi ke pasar, menengok. Kata Ibnu Abbas, inilah orang yang dipuja-puji oleh Allah Ta'ala, sifatnya ada di dalam Al-Quran ni. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salah. Inilah orang-orang yang dipuji oleh Allah, tidak dilalaikan oleh jual beli perdagangannya. Mereka langsung tinggalkan pasar, Pak, tutup pasar. Lalu hanya ditutup dengan kain-kain. Kalau awak sekarang ditutup dengan kain, kain-kainnya pun hilang. Habis tu. Sedangkan ditutup aja, dikunci aja begitu, digembok. Dengan gembok-gemboknya hilang. Allahu Akbar. Betapa jauhnya kita daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Nabi Ibrahim, wa mahtamamtu bima takallafallahu li. Sifat kedua, aku tidak pernah gusar, aku tidak akan pernah risau
dengan sesuatu yang Allah Ta'ala sudah jamin untukku. Kalau kita mati dalam keadaan beriman, ada tak jaminan Bapak Ibu? Tak. Kalau kita mati di Masjid Al-Barakah, ada tak jaminan bahawa kita mati ini sedang sujud di Masjid Al-Barakah? Tak juga. Ada tak jaminan bahawa ketika kita meninggal dunia dalam keadaan berpuasa, baca Al-Quran yang sempurna, bahkan meninggal dunia dalam keadaan tahajud malam, seperti yang banyak kita dengar dalam cerita-cerita dan berita-berita? Tidak ada juga jaminan. Jangankan kita, umat yang di akhir zaman ini, ada sahabat Nabi yang 24 jam menengok Nabi, yang dia bergaul dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, mendengar perkataan Nabi, cerita Nabi, bahkan berjamaah dengan Nabi. Berkumpullah ada sahabat ketika itu dalam majlis Nabi. Apa kata Nabi? Di antara kalian semua ini nanti, kata Nabi, ada satu orang di antara kalian meninggal dunia, nanti ketika dia masuk ke dalam neraka, gigi gerahamnya itu lebih besar daripada bukit Uhud. Gigi gerahamnya aja lebih besar daripada bukit Uhud. Bapak Ibu pernah nengok bukit Uhud tak? Besar tu Pak. Gigi gerahamnya sebesar itu, kata Nabi, berada di dalam neraka. Padahal sahabat tu ada di dalam tu, tapi Nabi tidak sampai menunjuk orangnya. Kalau ditunjuk orangnya kan malu orang tu. Nabi tidak tunjuk. Akhirnya sahabat yang hadir dalam majlis itu satu-satu meninggal dunia. Ada yang meninggal dalam keadaan syahid, ada yang meninggal dalam keadaan beribadah, meninggal. Tinggallah 2 orang sahabat ni Pak. Siapa dia? Abu Hurairah. Ada satu orang lagi namanya Rajal Unfuah. Tengok-tengokkanlah kedua-dua ini. Ini kita aja yang tinggal lagi. Kata Abu Hurairah. Abu Hurairah siang malam tidak lega lagi. Makan tidak kenyang, tidur tidak nyenyak. Jangan-jangan akulah yang disebutkan oleh Nabi, gigi gerahamnya lebih besar daripada bukit Uhud, tapi ada dalam neraka. Nak tenang Abu Hurairah. Akhirnya apa yang terjadi? Meninggal dunia, semua meninggal. Sampailah masa pemerintahan Abu Bakar. Pada pemerintahan Abu Bakar ini, banyak yang murtad lagi Pak. Meninggal Rasulullah, banyak yang murtad. Ada Nabi palsu, Musailamah Al-Kazzab, pengikutnya banyak. Abu Bakar perintahkan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang bersiap sedia untuk berdakwah kepada Nabi palsu Musailamah Al-Kazzab yang pengikutnya banyak tu? Datanglah satu orang sahabat ni tadi bernama Rajal Unfuah. Dengan beraninya, dengan yakin, dengan pedenya, ia sampaikan, hai Abu Bakar, hai Khalifah, saya yang akan menghadapi Musailamah Al-Kazzab tu. Saya akan berdakwah kepada Musailamah Al-Kazzab. Saya akan datang kepada dia dan pengikut-pengikutnya. Saya akan sampaikan bahawa kembalilah lagi kepada Islam. Apa yang terjadi ketika dia sampai bertemu dengan Musailamah Al-Kazzab dan jamaahnya? Terkagum-kagum dia Pak, karena jamaahnya banyak. Akhirnya sudah timbul keraguan dalam hati, inilah yang benar mungkin ni. Ini banyak pengikutnya, tidak mungkin dia salah ni, karena pengikutnya banyak. Mendengarlah dia dakwahnya Musailamah Al-Kazzab itu. Dia pandai ngomong, retorika orangnya. Akhirnya tergugah hatinya. Dia sampaikan, aku akan bergabung dengan pasukanmu wahai Musailamah Al-Kazzab. Akhirnya apa? Abu Bakar tahu bahawa sahabat ini sudah mulai melenceng dan dia sudah meninggalkan pasukan ataupun barisan kaum muslimin, dan dia masuk dalam barisan Musailamah Nabi palsu ini. Akhirnya Abu Bakar perintahkan kepada sahabat, wahai sahabat, kita perangi Nabi palsu dan para pengikutnya. Akhirnya Musailamah Al-Kazzab mati di tangan sahabat.
Dibunuh dalam keadaan murtad. Itu sahabat Nabi Pak, berjumpa dengan Nabi, mendengar sabda Nabi, menengok wajah Nabi, tapi tidak ada jaminan bahawa dia mati dalam keadaan beriman. Apalagi kita. Kita tak pernah berjumpa dengan Nabi, tidak pula ada hubungan keluarga dengan Nabi. Tidak ada jaminan bagi kita. Itu anak-anak TK dulu. Kalau nyanyi anak TK sekarang udah beda. Apa nyanyinya? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Isi daripada nyanyi anak TK ni itu syarat makna. Maknanya luar biasa Pak. Keimanan itu yang disentuhnya. Cicak-cicak di dinding. Bapak tahu cicak di dinding, dia tidak bisa terbang. Tapi rizki yang diilhamkan kepadanya, yang diberikan kepadanya, rizkinya apa Pak? Semut. Apa? Nyamuk. Nyamuk itu kerjanya terbang. Seharusnya dia merayap. Rizkinya juga daripada benda-benda yang merayap. Tapi Allah Ta'ala suruh nyamuk, hai nyamuk, dekatlah ke mulut cicak itu. Dekat dengan dia, langsung disantap oleh cicak. Tapi dalam nyanyi itu ada diam-diam cicak tidak pula dia bersorak-sorak, hei nyamuk ke sini, hei nyamuk ke sini. Tak, diam-diam aja dia. Itu namanya ikhtiar. Cicak saja dijamin oleh Allah Ta'ala rizkinya dengan dia berikhtiar. Apalagi makhluk bernama manusia. Nabi Sulaiman pernah duduk di dekat sungai Pak. Duduk. Lalu tiba-tiba lewat di depan dia ada satu ekor semut. Nabi Sulaiman adalah Nabi yang pandai bicara dengan binatang. Datang seekor semut Pak. Lewat depan dia. Semut ini membawa satu butir gandum di mulutnya. Lalu lewat. Tiba-tiba dari dalam sungai muncul katak. Muncul katak, katak pun ke tepi. Lalu katak itu membuka mulutnya. Semut tadi yang membawa satu biji gandum masuk ke dalam mulut katak. Katak pun lalu menutupkan mulutnya. Dan katak pun lalu menyelam ke dalam air. Lama. Setelah itu muncul lagi ke dasar sungai. Nampak oleh Nabi Sulaiman. Dia bukakan lagi mulutnya. Keluar lagi semut dari dalam mulut katak. Ketika keluar Nabi Sulaiman agak heran. Tadi masuknya dia membawa satu biji gandum. Tapi setelah keluar daripada mulut katak, dia tak bawa lagi sebiji gandum tu. Bertanya Nabi Sulaiman alaihissalam kepada semut, wahai semut, apa yang terjadi dengan engkau ketika engkau masuk ke dalam mulut katak tu, engkau membawa satu butir gandum, tapi setelah keluar dari katak, dari mulut katak, engkau tidak membawa lagi satu butir gandum. Apa yang terjadi wahai semut? Wahai Nabi Allah Sulaiman, kata semut, aku diilhamkan, diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan rizki satu butir gandum ini kepada satu ekor ulat yang buta. Ulat itu berada di dalam celah-celah batu, di dalam lubang-lubang batu, tapi lubang batu itu berada di dasar sungai. Berada di dasar sungai. Maka ketika itu aku sampaikanlah rizki itu. Wahai semut, kata Nabi Sulaiman, apa yang kau dengar, yang dibicarakan, yang diucapkan oleh ulat yang buta itu tadi? Apa ucapannya? Dia memuji Allah Ta'ala, wahai Nabi Sulaiman. Apa pujiannya? Ya man la yansani fi jawfi hadha bi
Itu dakwah Fir'aun. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, kalau aku tinggalkan keluarga aku pergi dakwah kepada Fir'aun, siapa yang akan menanggung rezekinya wahai Allah? Hai Nabi Musa, kata Allah Ta'ala, kau pecahkan batu itu dengan tongkatmu. Akhirnya Nabi Musa pecahkan batu dengan tongkatnya. Di lapis pertama, lapis kedua, sampai lapis ketujuh. Pada lapis ketujuh baru Nabi Musa terkejut, terkagum-kagum. Di dalam lapisan ketujuh itu Nabi Musa bertemu dengan ulat. Ulat pak dalam batu. Dalam batu yang begitu padat ada ulat. Tapi yang lebih mengherankan Nabi Musa, di mulutnya ulat ada daun hijau yang dimamah oleh ulat. Lalu pertanyaannya Pak Bu, siapa yang mengantarkan daun yang hijau itu yang dimamah oleh ulat, tetapi dia berada di dalam batu yang padat itu? Dalam batu itu air pun tak bisa masuk Pak. Siapa yang menghantarkan daun yang hijau itu yang dimamah oleh ular itu? Yang dimamah oleh ulat itu? Siapa Pak? Allah. Maka yakinlah kita bahawa rezeki ini sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, kita sampaikan yang ketiga supaya kita bisa amalkan. Yang ketiga kata Nabi Ibrahim alaihi salam, "Wa ma taghaddaitu wa ma taghashaitu illa ma'ad dhaif." Aku tidak pernah makan siang, sarapan pagi, kecuali ada yang mendampingiku. Artinya apa? Dia tidak mansur. Apa mansur Pak? Mangan sorang. Dia tidak makan sorang. Jadi jamaah Masjid Al-Barakah ini, kalau ada keinginan untuk buat atau pergi ke kafe, panggil semuanya ni. Kau perlu subuh-subuh ahadnya. Setelah subuh ahad ni dibuat pengumuman, Bapak Ketua RW pada pagi ni. Tapi jangan pagi ni Pak. Jangan pagi ni. Ini jadi persoalan pula nanti. Pagi setelah Ramadan ini, pagi ahad, Pak RW akan menanggung semua jamaah yang berjamaah di Masjid Al-Barakah. Setiap pagi ahad kita akan pergi ke teko kopi. Apa? Kafe di Jalan Arifin Ahmad. Ditanggung semuanya. Saya yakin tuh, insya Allah pasti banyak. Artinya apa? Nabi Ibrahim mengajarkan kita jangan makan sendiri. Pedulilah dengan orang. Ketika kita masak, ibu-ibu tengok orang-orang berada di samping rumah kita. Mungkin ada anak yatim yang tak ada ayah, bahkan jadi piatu, tinggal dengan kakek neneknya yang sudah tua. Tengok dia. Aku enak-enak makan di rumah dengan keluarga. Ini anak yatim, payah untuk mendapatkan makanan. Tengok tu. Tersentuh hati kita. Jangan pernah makan kecuali kita makan bersama dengan orang lain. Kita berbagi, ada kepedulian. Itulah Ramadan mengajarkan kita untuk peduli Pak. Hari ini kita tengok di jalan-jalan betapa banyaknya orang susah dalam hidup ni Pak. Susah Pak. Saya tengah malam dari Bangkinang tadi malam, imam di Bangkinang sekalian ada nuzul Quran juga. Tengoklah ya Allah di Jalan Sudirman itu. Yang sering saya tengok itu dekat makam pahlawan. Itu ada bapa dengan anaknya tidur di kursi yang ada dekat jalan tu. Tengoklah besok. Di mana rumahnya, tidurnya tidak tahu, makannya juga tidak teratur seperti kita teratur. Kalau kita punya kepedulian tentang itu Pak, Masya Allah besar nilainya di hadapan Allah. Hari ini kita makan sendiri saja. Dapat berbuka sendiri, kita tidak mau berbagi. Berbagilah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin ada orang-orang susah di dekat rumah kita, tetangga kita, samping kita. Kiri, kanan, depan, belakang rumah kita tengok.
Tetangga tu Pak, di dalam kitab-kitab para ulama disebutkan 40 kanan, 40 kiri, 40 belakang, 40 depan. Itu tetangga kita masih. Hantarkanlah makanan tu 40 ke depan, 40 ke kiri, 40 ke kanan. Hantarkanlah makanan itu. Yang penting kita berbagi, Pak. Setiap hari ibu-ibu harus ada niat di dalam hatinya. Azamkan dalam hatinya, ya Allah, tidak akan siang ya Allah, kecuali kalau sudah siang saya akan memberikan sedekah. Dalam bentuk apa aja? Nampak orang susah, berikan dia beras. Nampak orang susah, berikan dia sayur. Nanti pergi belanja ke kedai, Pak, nengok kawan kita, ada jamaah kita yang susah hidupnya, belanja dengan kita. Kita tengok dia, apalah yang dibelinya? Yang dibelinya ikan teri saja. Maka kita katakan kepada dia, ambillah Pak, Bu, ambillah Bu ya, nanti aku bayar. Itu luar biasa tuh. Apa kata para ulama? Ali bin Abi Thalib mengatakan, luqmatun fi batni ja'i' khairum min bina'i alfi jami'. Satu suap masuk ke dalam perut orang-orang yang lapar, susah, miskin, anak yatim. Kata Ali bin Abi Thalib, gerbangnya ilmu, kata Nabi, masuk di dalam perut orang-orang miskin, orang-orang susah, anak-anak yatim, lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Jangankan 1000 masjid, Pak, Bapak berimpak karpet untuk Masjid Al-Barakah ini dipakai oleh orang untuk solat berjamaah. Setiap orang mengadakan solat berjamaah, pahalanya masuk dalam catatan pahala kebajikan Bapak. Itulah senangnya. Apalagi tempat berwuduk. Wah, ini tempat berwuduk ini perlu direnovasi. Dibuat seperti bintang 5 sehingga orang senang masuk ke dalam. Tapi jangan pula karena terlalu senang lama-lama pula di situ. Akhirnya direnov lah. Senang orang berwuduk situ. Akhirnya apa? Senang dia datang ke masjid. Karena problemnya bapak-bapak dan ibu-ibu, masjid-masjid yang ada di Indonesia ni, wabil khusus di daerah-daerah pinggiran, itu problemnya dengan toilet. Masjid bagus, masjidnya bermiliar, tapi masuk ke toiletnya, mau muntah kita. Itu perlu diperhatikan. Diperhatikanlah itu, orang senang datang ke masjid, ya Allah. Akhirnya mereka rutin datang ke masjid, pahalanya masuk dalam catatan bapak-bapak dan ibu-ibu yang berimpak bersedekah. Besar pahalanya membangun masjid, Pak. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, luqmatun fi batni ja'i khairum min bina'i alfi jami'. Masuk satu suap saja ke dalam perut orang-orang susah, orang-orang yang miskin, anak-anak yatim yang menderita, masuk ke dalam perut mereka, satu suap saja dengan ikhlas kita berikan, khairum min bina'i alfi jami', lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada membangun 1000 masjid. Semoga 3 sifat Nabi Ibrahim bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan ketika kita bisa mengamalkannya, Allah pun memaklumatkan kepada makhluk semuanya, wahai makhluk, wahai Ibrahim, wahai Jibril, wahai malaikat-malaikat yang lain, ketahuilah bahwa jamaah Masjid Al-Barakah si Fulan bin Fulan sudah kuangkat menjadi kekasihku. Ketika aku sudah umumkan dia menjadi kekasih, kalian berkhidmatlah kepada dia. Kalian jangan macam-macam kepada dia. Dia itu sudah menjadi bagian orang dalam saya, kata Allah. Man adali waliyan, siapa orang yang coba-coba mengganggu kekasihku, kata Allah, aku akan berhadapan langsung dengannya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.